Halo Sobat Ekspor, kembali lagi dalam acara Dashboard Ekspor. Hari ini kita akan berbicara tentang ekspor. Namun sebelum itu kita akan mengulik tentang negara yang terkenal dengan sapinya, kemudian serealnya, gandumnya, dan kanggurunya. Kira-kira menurut Kak Deta, negara apa sih itu? Kalau ngomongin soal sapi ya, di rumah itu ada nih sapi, Mas. Berarti Indonesia nih, iya nggak? Wah, salah nih. Oh, salah ya. Coba deh, Kak Jack, kira-kira menurut Kak Jack negara apa? Sapi ya? Jepang deh kayaknya. Jepang. Salah. Wagyu lah itu kan. Salah, kita lebih ke kanguru. Oh, kanguru. Ah. Singapura ya? Salah juga. Di kebun binatangnya ada loh kanguru ya. Ada. Di Indonesia kanguru juga ada loh. Ada. Namun ada negara itu yang lebih terkenal. Ikonik ya? Iya, betul. Betul. Kira-kira menurut Kak Jojo apa? Kalau dibilang ada sapi memang banyak sapi ya di berbagai negara gitu. Tapi kalau ada kanguru kayak banyakan di Australia deh. Apa benar ya? Australia. Betul. Oh, iya. Tepat sekali, tepuk tangan. Ya, maka tema hari ini kita akan berbicara tentang meningkatkan pasar ekspor di Australia. Oke, videonya menarik ya teman-teman. Nah, di video itu ada Pak Handito. Kira-kira nih Pak Handito selama di sana tuh ngapain aja sih? Ya, ini dengan background yang ada di belakang kita ini. Ini ada di ujungnya Sydney, di Sydney. Jadi waktu akhir tahun saya sebenarnya bukan liburan, tepatnya pindah kerja aja 3 minggu ada di sana karena begitu mendarat, kemudian kita ada dialog. Waktu itu diadakan oleh teman-teman Kompas dengan ITPC di Sydney. Nah, dari sana ke Konjen, sempat ketemu atas perdagangan, bahkan dialog dengan Pak Duta Besar di sana. Tetapi yang saya mau ceritakan sebenarnya bukan jalan-jalannya, tetapi apa yang bisa ditarik dari sana ya. Jadi kalau kita lihat dari VT-VT tadi itu, kita lihat bahwa memang di Sydney ada Indonesia Trade Promotion Center yang efektif banget, tempatnya bagus banget gitu ya. Tempatnya bagus ya, tempatnya bagus di lantai bawah gitu, yang di tempat orang suka lewat-lewat dekat stasiun, iya strategis gitu. Jadi lokasinya enak, bagus. Jadi kalau ke situ tinggal turun dari kereta yang gede kayak kereta kecil, jalan kaki sampai di situ dah kan gitu. Nanti dari situ, dari kompleks itu juga bisa ini naik boat ke sini, kayak kapal gitu, ke ferry pakai yang ini gitu ya. Jadi nah ini tempat yang bagus untuk promosi. Jadi kalau kita lihat Sydney, memang Sydney ini sebagai kota dagangnya Australia gitu ya, dan banyak hal bisa kita lakukan di sana. Tapi kalau nyari sapi di sana nggak ketemu aku. Karena laut. Sapi. Itu laut lah. Iya, sapinya ada di Pelosoknya mungkin ada di ya. pelosoknya ya. Iya, Di mana? Kalau kamu kan suka pelihara sapi tuh. Aduh, kalau bicara sapi sih tempat strategisnya nggak tahu sih Pak ya. Cuman kalau kanggurunya mungkin di sekitar padang gurun atau padang rumput sih Pak kalau di Australia. Karena kan di Australia ini selain mereka punya perkotaan seperti ini, pastinya mereka juga punya yang padang gurun juga padang rumput sih Pak. Sepertinya di peternakannya khusus di daerah itu aja sih Pak. Gitu ya. Iya, saya rasa memang ada di, kan Australia itu pada dasarnya padang ya padang gurun gitu ya. Padang gurun, ada padang yang luas, dan memang ada juga peternakan-peternakan yang sekarang dimiliki oleh orang Indonesia loh, oleh perusahaan Indonesia ya. Jadi kalau ada impor sapi dari Australia, jangan buru-buru berpikir wah ini kita impor, tapi impornya dari orang Indonesia atau perusahaan Indonesia di sana. Iya, ada yang sudah punya peternakan sapi di sana, dikirim ke Indonesia. Ya, saya rasa yang begini memang bisa menjadi sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Kan ada perjanjian perdagangan bebas, bahkan dilengkapi lagi di SEPA, IA-SEPA namanya kan, Indonesia, Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, ya kan, gitu kan, IA-SEPA. Nah itu yang memberi kesempatan tidak hanya perdagangan yang lebih bebas, tapi juga investasi yang lebih leluasa gitu. Bahkan juga sebenarnya kita juga ini juga di aturan itu pergerakan manusianya juga dipermudah sebenarnya. Banyak juga di sana saya lihat, saya sempat tadi kan di salah satu videonya ada, saya lagi makan
rawon. Iya, ada rawon di Sydney. Itu Iya. ada juga ya Pak ya makan di apa? sana? Tapi rasa rawon yang ada di sana sama di sini gimana? Ya sama lah, wong Sama. tukang masaknya orang Surabaya. Yang punya orang Surabaya, tapi ini Berarti bukan- restorannya udah 12 di sana. Wow. Iya, ada di Bukan Sydney, ada di beberapa kota. Nah, itu ada asosiasi restorannya di situ. Asosiasi Restoran Indonesia di sana. Saya diajak makan di situ, gratisan lagi enak. Wah. Karena wanita jarang-jarang datang ke Australia. Iya, Sembari mempromosikan nih kayaknya. iya, Pak. tapi sekaligus kan di situ sebenarnya ya dagingnya daging Australia, tapi bumbunya kan bumbu Indonesia. Kan rawon Indonesia gitu, rawon Surabaya di situ. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya bahwa ekspor itu bisa juga kita lakukan dengan cara-cara seperti itu kan gitu. Iya, berarti udah terkenal ya kuliner Indonesia sampai ke Australia. Begitu. Namun yang lebih menarik tadi Bapak sempat mention soal peternakan yang ada di Australia. Karena Australia ini terkenal dengan ternaknya yang diimpor ke kita. Nah, namun pertanyaannya apa yang bisa kita beri untuk meningkatkan ekspor ke Indonesia? Nah itu dari Cirebon banyak itu. Emang sangat menarik Pak, kalau ngomongin peternakan, ngomongin sapi juga makan Pak ya. Iya. Nah jadi kita sedikit memutarbalikkan bahwasanya nggak hanya barang-barang yang dikonsumsi oleh manusia, dipakai oleh manusia yang kita ekspor tentunya. Barang-barang yang memang untuk kebutuhan ternakan maupun energi dan sebagainya itu kita bisa gali. Nah utamanya ini di Australia banyak sapi, nggak mungkin nggak begitu makan. Nah pertama itu, kedua tentunya sekarang banyak pemanfaatan limbah-limbah, misalkan dari limbah bungkil kelapa, bungkil kopra, bungkil kedelai dan sebagainya. Nah saat ini yang bisa kita jajakan untuk kesana dalam lingkup pasar peternakan itu mungkin dalam hal dalam produk bungkil kopra lalu dan bungkil sawit itu yang memang banyak dibutuhkan para peternak, bukan hanya di Indo, di luar juga. Namun memang belum semua negara mau dan ingin menggunakan bungkil kopra, tapi tidak sedikit negara-negara yang sudah ingin menggunakan tersebut, karena kalau ada permintaan bungkil kopra pun atau bungkil sawit pun itu nggak sedikit Kak, itu bakal banyak banget, puluhan ribu ton. Karena apa? Karena emang itu untuk skala industri besar Pak. Ya, dan ini tapi gini, kalau soal sapi dikasih makan bungkil tadi, itu tergantung negaranya soalnya. Betul, Pak. Mungkin sapinya ada yang suka bungkil kelapa, ada yang Ya. enggak. Iya, Kayaknya betul, ya, betul. kayak kalau setahu saya kalau di Australia misalkan itu banyakan sapinya dikasih makannya rumput. Oh, iya. Ada makanan tambahan. Tapi kalau di sana kan terkenal ladangnya padangnya besar gitu kan, berusia ribuan hektar gitu. Nah, kalau di sana tuh kira-kira katanya nih, konon saya belum sempat jadi sapinya, Cok. katanya pengusaha Indonesia yang buka di sana, enak kalau bikin peternak sapi di sini, dia bilang gitu. Karena Nggak modal, hari ini ditaruh di sini kaplingnya gitu kan. Nah, kasih makan di situ, bukan rumput yang udah tinggi kan gitu kan. Mungkin kasih makanan tambahan yang makanan itulah olah, bervitaminnya tadi Betul. diolah. Tapi nanti udah habis di sini, ditutup ini pagernya. Dia suruh pindah ke sebelahnya. Tembakin, pindah dia ke sana kan gitu kan. Nggak usah pindah sendiri loh, kalau ada makanan, nanti tutup gitu. Nanti udah habis itu pindah lagi ke sebelahnya. Nanti sampai habis itu udah tumbuh lagi dari jadi Siklus, Pak, ya? iya, jadi rumputnya Nggak pernah habis ya? nggak pernah habis, maksudnya diatur begitu karena dia luas begitu. Tapi itu sebenarnya memberi contoh gitu ya, bagaimana kita harus ambil intisarinya itu adalah bagaimana kita mengefisienkan pengelolaan kita kan. Jadi nggak usah diangkut-angkut kan, selama ini kan kalau di Boyolali, di Sragen gitu kan, kalau melihara sapi Iya. cari rumput, kasih makanin ke ini, sapi makan, bukan kamu jadi sapinya, maksudnya, iya. Tapi kalau di sana kagak, sapinya disuruh pindah-pindah sendiri gitu, jadi nggak ada ongkos angkut, efisien kan gitu. Nah ini hal begini perlu kita juga pelajari bagaimana membuat supaya produk kita juga jadi bagus gitu. Tapi saya tadi lemparin ke Jack, sebenarnya Cirebon ini kan setahu saya kalau Cirebon itu kan banyak kapal-kapal kayak begini ya, kapalnya beda tapi ya. Beda Pak. Hah? Beda. Oh ya, kapal nelayan gitu ya. Betul, tapi itu lebih ke Indramayu sih Pak. Oh Indramayu ya. Iya, Oh Indramayu. kalau Cirebon ada terasinya tapi. Ada Pak, betul. Iya. Betul. Nah saya kenapa saya ceritain soal yang Cirebon tadi. Pada saat saya di sana di Australia sempat mampir ke Sydney Fish Market ya. Ya makan lah ya kan. Gratis, Tapi makannya gratis, tapi sebelumnya sudah dibeliin. Bayar, Pak. ada pasar ikan gitu.
pasar ikan masih ada di sini katanya, negara modern. Oh, malah pasar ikan namanya fish market itu rame banget kan gitu kan. Seringkali kalau kita ke situ harus nunggu, ngantri gitu. Berarti beda ya Pak sama pasar ikan yang di Indo gitu? Ya Atau di sono nggak ada sama? ikan tongkol kayaknya. Ikan tongkol asin tuh loh. Ikan pedasin tuh kayaknya juga ada ya. Ikannya yang besar-besar ya Pak? Ada yang besar, tapi ada yang kecil juga sebenarnya. Tapi yang menarik begini, Asar. Jadi waktu di situ tuh kan ikan dipasarkan di situ. Saya lihat ikannya macam-macam dari mana-mana. Saya duga saya ini nggak semuanya ikan dari Australia. Ini jangan-jangan dari Cirebon ini. Iya karena macam-macam gitu. Iya, jadi artinya begini kalau kita lihat ada fish market di Sydney gitu atau di mana lagi, itu bukan berarti semua barangnya ada di Sydney. Kan namanya market pasar itu kan barangnya bisa dari mana saja kan. Nah itu bisa berasal dari mana-mana. Karena kenapa saya gitu, saya curiga di situ banyak lobster banget. Di Australia ada lobster ya, tapi kan nggak banyak dia kan gitu. Indonesia punya lobster banyak kan gitu. Jadi feeling saya nggak sempat nanya sama orangnya yang jualan, orang banyak banget itu ikannya, lobsternya begitu tadi seperti kita lihat di gambar tadi. Feeling saya ini ada sebagian lobster yang dibawa dari luar negeri dari situ, mungkin dari Pasifik juga bisa gitu ya, dari negara-negara Pasifik gitu. Artinya, nah kalau kita lihat pasar, kita juga harus melihat seperti itu. Kita lihat pasar tuh jangan selama ini mikir, itu pasti semuanya dalam negeri, belum tentu. Bisa juga dari negara-negara lain gitu. Nah ini yang terkait dengan itu tadi yang yang fish market tadi ya, yang di Cirebon tapi dijadiin terasi ada juga ya. Banyak sekali Pak itu. Dan kalau Cirebon tuh kalau nggak terasi nyambel nggak enak Pak. Ya. Tapi menarik Pak gini. Maksud saya seperti ini Pak. Jangan sebenarnya tadi kan Pak Adi itu membahas mengenai fish market di mana itu ya memang ikan yang dibakar, entah itu digoreng dan sebagainya. Tapi kita bisa dilihat bahwasanya ini tempat berkumpulnya orang-orang yang suka seafood, orang-orang yang suka makanan ikan-ikanan. Nah, sebenarnya kita bisa banget taruh aja satu produk, entah itu ikan, kulit ikan dan sebagainya yang memang mungkin berkorelasi Pak ya. Ya orang suka seafood pasti suka ngambil juga, kadang-kadang saya suka kayak gitu. Dan memang kalau orang yang benar-benar suka banget mengenai seafood itu, nyemil juga harus ada rasa ikan-ikan gitu Pak. Nah kayak gitu. Tapi Kak Azhar, kira-kira kan tadi Pak Han itu membahas mengenai ikan, peternakan dan sebagainya. Tapi saya mau tahu nih, kira-kira dari Australia dan dari saya sendiri itu produk-produk apa aja sih yang memang sangat berpotensial, mungkin 5 terbesar atau sebagainya gitu Pak? Ya mungkin juga untuk produk-produknya memang yang kita lihat di Indonesia yang memang bisa disuplai sama Indonesia ke Australia ini antara lain adalah produk kayu seperti yang ada di Cirebon juga ya. Kayu yang udah diolah tentunya, misalnya dalam bentuk kerajinan. Jepara juga ada ya. Dan juga biasanya kan kalau memang karakteristik rumah di Australia kan modern tapi ada dari bahan-bahan yang natural. Ya, yang natural, yang dari kayu itu jadi salah satu yang bisa disuplai sama Indonesia gitu. Dan juga kita bisa suplai dari segi pupuknya juga. Pupuk buat apa? Ya. Karena kan di Australia ini selain peternakan juga mereka punya pertanian sendiri yang sudah masuk ke fase yang modern gitu ya. Jadi Indonesia juga bisa masuk ke dalam produk-produk pupuk itu di Australia seperti itu. Oke. Boleh nggak Kak nih saya nanya ke Pak Andi? Boleh. Ya kan Bapak akhir tahun kemarin itu kan sempat ke sana ya Pak ya. Kalau tadi ngobrolin soal kayu kayak gitu ya. Kalau perihal rotan itu gimana Pak di sana? Banyak juga atau? Sepertinya Australia bukan menghasil rotan, tetapi apakah ada rotan-rotan dari luar negeri yang dibawa ke Australia? Saya sempat di sana itu lihat ada Paddy's Market gitu ya. Paddy's Market itu pasar tradisional gitu yang isinya barang-barang kerajinan gitu lah. Ya. Pokoknya oleh-oleh souvenir lah. Kaos juga ada, baju juga ada. Nah, rotan-rotan itu sepertinya saya nggak memperhatikan khusus, tapi ada di situ tuh. Jadi ada juga kelompok-kelompok konsumen yang kangen pada produk-produk rotan. Siapa tuh? Nah kalau bicara Paddy's Market tuh pasar tradisional yang kayaknya banyak kan orang-orang Asia yang di situ, orang-orang Indonesia suka ada di situ. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol pakai bahasa Indonesia, gitu. Ada orang Vietnam, ada orang Chinese gitu kan, gitu. Jadi ada di situ. Nah itu
berarti ada pasar-pasar tertentu yang masih ini menyukai, ya tadi Joshua juga bilang yang produk-produk yang alami gitu, termasuk yang rotan gitu. Tapi selain di Pedis Market tadi itu saya juga lihat, ini kalau nanti mau ke Australia kan katanya mau ke Australia, ini nengok ke sana gitu ya. Ada juga ini, ada toko-toko sekarang makin banyak, toko-toko groceries Asia gitu. Malah saya lihat ada yang Indonesia, ada yang berani PD ini toko Indonesia gitu. Selama ini suka toko groceries di sana itu toko Asia, tapi ada barang Indonesia gitu. Jadi saya sempat ini juga bikin live IG dari situ kan kemarin. Di situ ada kerupuk ikan tadi ada di situ. Ya ada makanan-makanan khas itu apa apa namanya ya pokoknya kue-kue yang Kecil-kecil. biasanya dari kampung-kampung malah kan gitu kan ya, saya udah lama nggak lihat produk ini ada juga di sini dan berarti ada importir yang membawa produk-produk khas Indonesia ke sana untuk siapa? Awalnya pasti untuk orang Indonesia kan, tapi dari situ kan bisa meluas akhirnya karena Australia kan makin hari makin Asia sebenarnya. Iya kan tadinya iya tadinya kan dari Inggris yang ke sono, termasuk yang dijadikan sebagai tempat hukuman kan dulunya kan, orang-orang Inggris yang dihukum di sana. Ya tapi akhirnya lama-lama suka banyak yang bukan hukuman juga ke sana, tapi sekarang terakhir-terakhir ini terakhir yang dari dari Asia makin banyak ke situ. Jadi makin ini menjadi makin Asia gitu. Nah, ini yang saya rasa juga harus diperhatikan perubahan pasar. Jadi kalau kita lihat pasar Australia jangan terlalu mikir ini kayak bule-bule, ada si bulenya, ada bule juga ada bule, mesti bule Pak Le gitu. Maksudnya iya, nah itu pasar-pasar yang jualan produk-produk Asia bahkan produk Indonesia sudah makin banyak. Saya sempat ketemu salah satu importir produk Indonesia di situ gitu kan. Dia gudangnya banyak gede gitu. Saya sempat lihatin, ternyata gudang-gudangnya isinya ya barang-barang yang sehari-hari kita temui di Indonesia ada di situ. Nah, dia jual kemana nih? Nah, jualnya ke toko-toko tadi itu, toko-toko Indonesia. Iya, sebenarnya ada juga Asia yang toko-toko Asia. Ada sebagian dia jual ke supermarket atau hypermarket di sana. Tapi yang sebagian besar itu lewat toko-toko toko Indonesia, toko Asia tadinya. Itu jalur sebenarnya. Jadi kalau kita bicara mendistribusikan produk nanti ke Australia, pasti kan kita juga kepengen juga masuk memanfaatkan IASEPA itu kan. Nah, ini bisa berpikir langsung ke sono cari bule tadi, bukan bule ya, bule. Tapi sebenarnya bisa juga kontak yang orang-orang Indonesia di sana, ada beberapa trading company yang pemiliknya atau pimpinannya orang Indonesia gitu, masuk ke sana gitu. Diaspora Indonesia di sana juga banyak yang aktif dagang. Saya sempat dialog kan sama teman-teman yang ada di sana nih, klubnya Indonesianis di sana gitu. Mereka bilang, udah kirim sini aja, dia mendistribusikan produk-produk besar-besar dari punyanya Kalbe, dari punyanya Sido Muncul, dari punyanya Indofood dan sebagainya itu, tetapi dia juga mendistribusikan produk-produk yang khas dari Indonesia gitu. Oke, berarti sangat luar biasa sekali ya. Market Australia ini sangat besar sekali potensinya. Kira-kira nih apa sih tantangan dalam memasarkan produk kita di Australia? Oke, kalau dilihat dari tantangan ya, dari kita mahasiswa sendiri itu dalam segi dekatnya, maksudnya nggak dalam jangka jauhnya dulu ya, dalam mencari supplier, mencari produknya, itu sudah menjadi tantangan ya buat kita. Nah, untuk regulasinya itu kita juga perlu diketahui juga gitu. Nah, tantangannya apa? Kita tuh harus bisa menguasai pasar di Australia juga. Jadi sebelum kita menjual suatu produk itu ke pasar Australia, kita tuh harus tahu si Australia ini tuh kebutuhannya tuh apa aja sih kayak gitu. Terus habis itu peluang pasarnya itu apa kayak gitu. Seperti apa yang dibilang sama Pak Handito tadi ya. Walaupun kayak kerupuk, terus kemudian ada juga kue-kue itu, terus kemudian mungkin bisa daging kayak gitu kan bisa tuh untuk diekspor. Ini tapi ada tantangan yang tadi disebutin Neta soal kerupuk, dan saya jadi ingat tadi restoran Indonesia tadi. Iya. Restoran dia salah satu grup restoran Indonesia di Australia, dia punya 12 restoran. Dia mau nambah lagi kan gitu, tapi dia bilang
Pak saya punya kesulitan nih kalau nambah lagi cari tenaga kerja di restoran susah di sini, mahal lagian gitu, nggak hanya mahal tapi susah juga kan gitu. Jadi ini jadi tantangan sebenarnya buat restoran Indonesia yang sudah makin banyak di sana itu. Nah tapi ini juga sebenarnya kesempatan nih, sekarang ini banyak anak muda yang Ke sana Pak ya. ke sono, Betul, Pak. bilangnya belajar tapi di sono Sambil kerja. kerja. Karena dibolehkan kalau dia kuliah di sana dapat izin sekian jam per hari kerja. Saya ketemu di sana ada anak-anak Indonesia yang kamu kan paginya kita nemenin kita gitu, jalan gitu. Mau kemana? Mau kerja om, dia bilang gitu, kerja. Iya, kerjain. Lu ya malam-malam dia kerja. Oh, part-time, Malam-malam kerjanya kamu apa? Dia bilang gitu. Saya di supermarket ini jadi yang jualan enggak yang ngepakin naruh barang itu udah tutup supermarketnya dia ngepasin gitu. Contoh kan pada waktu itu saya lihat dia bahasa Inggrisnya juga biasa-biasa aja kan gitu. Kerjaannya ketemu orang, ketemu barang itu tadi. Ya maksudnya banyak pekerjaan yang ini yang macam-macam lah. Tapi sebenarnya gini, kalau kita sebagai anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda jangan melihat ini, oh saya mau kerjanya di Australia, pindah ke sono, itu silahkan saja. Tapi saya tidak menganjurkan itu. Yang saya menganjurkan, nggak apa-apa, ada kesempatan di sana sambil kita memahami di sono, kemudian kita kerja di sana. Tapi kerjanya kalau langsung apply visa kerja kayaknya sulit sekali, ya kan? Jadi ini belajar di sono, kuliah di sono sambil kerja. Nah itu dapat duit lumayan banyak. Sekali lagi saya bukan menganjurkan kita mau bondong-bondong pindah ke sana, bukan, tetapi itu bagian dari kita memahami culture-nya Australia. Kalau kita sudah biasa di sono ke sana kemari. Contoh teman yang tadi yang ngurusin barang-barang tadi itu, di natah barang di supermarket itu. Kerjanya biasa-biasa aja, nggak usah malu juga, sama aja kerjaannya. Tapi dari situ dia paham, oh yang laku apa, yang sering kosong kan berarti laku barangnya kan gitu kan. Nah itu secara alami belajar gitu, memahami perilaku konsumen di Australia. Nah itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya, setuju Pak. Dan mungkin bagi Australia opsi pertama untuk bisa mendapatkan tenaga kerja dan juga produknya adalah Indonesia, karena Indonesia adalah yang paling dekat gitu ya. Dan juga Indonesia menjadi pintu masuk bagi negara-negara lain untuk masuk ke Australia gitu ya Pak ya. Tapi juga mungkin tadi ada pertanyaan melanjutkan yang sudah sempat di-mention sama Pak Handito yang IASEPA tadi Pak. Kira-kira itu dampaknya ke perdagangan lebih spesifik dan juga secara investasi seperti apa Pak? Nah ini bagus ini. Jadi IASEPA ini kan perjanjiannya tidak hanya perdagangan. Jadi ini contohnya IASEPA tadi. Nah IASEPA itu kan tidak hanya perjanjian perdagangan tapi juga investasi dan bahkan ekonomi secara umum gitu, termasuk pergerakan manusia dan sebagainya. Nah, salah satunya soal investasi. Kita sekarang makin mudah saling investasi dengan Australia. Salah satu contohnya dibuka kesempatan, meskipun tetap harus ada aturannya. Sekarang diboleh kita buka toko, apa toko ekspor kita buka di sana aja ya, toko ekspor Indonesia ya, buka di sana. Boleh tuh Pak, perlu direalisasi. Iya. Kan peluangnya tinggi. Iya. Nah, tapi kemudian dari situ kita bisa berinvestasi di sana. Kadang-kadang gue mikir, lu bukannya maunya investasi dari Australia ke Indonesia. Oke, kita bisa mengundang investasi dari Australia ke Indonesia. Tapi sebenarnya di era sekarang kan masih ingat di pelajaran kan ada internationalization itu loh. Karena habis ekspor kemudian Agak enam kan kita bikin warehouse sama ini tadi assembling di sana, assembling di sana, ya, betul. terus kita bikin unit kemasan di sana gitu. Nanti suatu ketika bisa aja bikin joint venture di sana, bahkan kalau suatu ketika mau foreign direct investment juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, kita jangan menganggap lagi foreign direct investment FDI itu sebagai pelarian modal kan. Selama ini kita bilang kenapa investasi di luar negeri, kenapa nggak di dalam negeri aja. Loh kalau kita berinvestasi di luar negeri sebagai orang Indonesia, sebagai perusahaan Indonesia, itu pasti kan dalam rangka membuka jalur distribusi buat kita, jalur bisnis buat kita. Kalau kita buka toko di sana, investasi kan kita di sana, tetapi kan itu sebenarnya membuat produk-produk Indonesia lebih lancar masuk di sana kan gitu. Dan itu yang waktu diskusi dengan Pak Dubes, Pak Siswo, beliau pemikir yang hebat gitu, dosen juga gitu di sana ya, dosen kehormatan di universitas di
di Canberra, tetapi juga kan beliau punya pengalaman banyak gitu tentang bagaimana memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas Indonesia Australia, bagaimana meningkatkan diplomatik. Nah ini kita ingin dorong, jadi nggak apa-apa saling investasi, dan sekarang ini sudah banyak investasi Indonesia di sana juga. Yang tadi buka peternakan sapi tadi ada di sana, ada yang sudah punya tambang. Oh ya di Australia, iya jadi kita ini jadi orang Indonesia sekarang nggak boleh inferior lagi, kita harus jadi manusia Indonesia yang superior. Kita ini sudah menuju menjadi 5 besar ekonomi dunia kan gitu. Kita nggak jadi anak bawang lagi di dunia. Kita harus jadi juara di dunia. Itu yang perlu kita ketahui Pak ya. Sekarang udah besar ya Pak Indonesia ya, maka kita juga harus jiwanya semakin besar. Pak Handito, terima kasih atas penjelasannya. Kepada teman-teman semua juga saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan ini, diskusi ini menjadi penyemangat untuk kaum muda agar sama-sama kita bisa ekspor memaksimalkan potensi di Indonesia. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Saya Azhar dan Salam ekspor.